Selamat malam. Kembali dengan saya Fuad Nuryanto, tetap di Literasi Misteri. Kali ini saya akan sendirian di sesi monolog misteri, membagikan cerita tentang mungkin misteri atau sebagainya. Jadi dulu pada saat saya masih kecil, saya pernah mendapatkan cerita langsung dari almarhum bapak saya tentang sesosok makhluk halus yang menjaga kediaman atau menjaga rumah. Dulu pada saat saya masih TK atau seumuran TK atau mau masuk SD, saya masih kecil. Saat saya sudah tertidur di malam hari, ibu saya juga sudah tidur, bapak saya menjaga malam. Dia tidak tidur di depan rumah dan mendapati bertemu dengan sesosok makhluk halus, laki-laki dengan pakaian full atribut seperti halnya wayang atau seperti pakaian-pakaian pada zaman kerajaan itu, dan orangnya sangat bersih sekali makhluk itu. Dia bicara dengan bapak saya, menemui bapak saya dan bicara langsung dengan bapak saya bahwasanya dia adalah penjaga rumah itu yang diutus daripada mbah-mbah atau buyut-buyut saya terdahulu. Dia di situ sifatnya tidak menakuti, melainkan hanya bicara secara empat mata untuk berkenalan langsung dengan almarhum bapak saya. Dia pun juga mengetahui saya dan ibu saya, alias mengetahui keluarga kita semua atau anak cucu mbah saya semuanya. Terus sempat berbincang-bincang sebentar. Dia bilang bahwa rumah itu adalah dia yang menjaga rumah itu. Dia bisa menakuti atau berubah wujud menjadi makhluk halus lainnya, menjadi makhluk-makhluk lainnya yang lebih menakutkan apabila rumah itu dihuni oleh orang selain dari keluarga besar mbah saya. Sampai akhirnya saya kelas 2, bapak saya memutuskan untuk punya rumah sendiri karena itu peninggalan dari mbah saya. Memutuskan untuk pindah rumah, mempunyai rumah sendiri, dan itu ditempati oleh orang lain di situ. Dan benar adanya yang diceritakan tadi, saat ditempati orang itu, hampir setiap hari orang itu mendapati diteror oleh makhluk halus berwujud yang sangat-sangat aneh. Entah hanya kepala yang begitu besar di ruang tamu, atau masuk dengan wujud yang menakutkan. Kalau orang Jawa bilang pernah ada itu namanya dalbo, atau makhluk halus yang bentuk fisiknya sangat-sangat besar. Nah, pernah juga seperti itu. Pokoknya benar-benar diteror setiap harinya, sering kali diteror, hampir setiap malam, sampai akhirnya penghuni itu merasa tidak nyaman, hingga akhirnya memutuskan untuk pindah juga dari tempat itu. Dan rumah itu diteruskan lagi oleh yang masih keluarga lagi, yaitu sepupu dari bapak saya, dan alhamdulillahnya aman lagi. Tidak bertemu dengan, tidak ditakut-takuti oleh makhluk halus, tidak diteror oleh makhluk-makhluk lain, benar-benar aman. Hingga akhirnya rumah itu sekarang sudah menjadi diwakafkan atau dibahkan untuk tempat ngaji untuk anak-anak. Untuk bentuk fisik rumahnya sangat mendukung untuk cerita mistis sebenarnya, karena rumahnya begitu
besar atau bangunan-bangunan seperti bangunan zaman dulu, rumah besar dan tidak ada kaca sama sekali di dalamnya. Semua jendela dari kayu, pintu dari kayu, semuanya dari kayu, dan tembok yang ada bangunannya hanya tembok dan kayu, tidak ada kaca sama sekali. Itu tadi adalah secuplik cerita mistis yang pernah saya alami. Bukan saya sih yang mengalami sebenarnya, yaitu almarhum bapak saya yang menceritakan langsung ke saya selaku anaknya sendiri. Sudah cukup dari saya cerita itu. Saya Fuad Nuryanto, masih di Literasi Misteri.